nilai yang oke lah dalam pengalaman maupun skala ekonominya. Tapi balik lagi, dari benih kita harus punya sabar, dari produk olahannya kita harus punya pasar gitu lah. Kalau kuncinya sabar dan pasar gitu. Kalau main di pertanian gitu kan. Selamat datang di Haris Farm, tempat di mana kentang lokal naik kelas. Berlokasi di Pangalengan, kebun kentang ini sudah berdiri sejak lama. Dan mereka sudah punya visi misi yang besar. 2 orang partner, Hadian dan Badai, menjalankan kebun ini dengan semangat dan dedikasi yang luar biasa. Dengan visi kentang naik kelas, Haris Farm bertekad untuk mengangkat derajat kentang lokal agar bisa bersaing di pasar internasional. Mereka percaya bahwa kentang lokal memiliki potensi besar dan dengan benih full lokal tentunya. Mereka membuktikan bahwa produk berkualitas tinggi bisa dihasilkan di sini, di tanah Indonesia. Nah, Kang, untuk yang lahan ini usia berapa ya, Kang? Ini kita ke kentang sudah usia kurang lebih 70 harian. 70 hari, berarti 30 harian lagi gimana ya? Ya, kurang lebih 30 sampai 40 harian lagi ya. 30. Kita bisa 100 harian lah, 100 hari ya? 100 sampai 110 hari lah biasanya. Oke. Untuk varietas yang ditanam? Kita di sini kita lagi mengembangkan kentang varietas industri gitu, Kang. Gitu. Jadi memang untuk khusus nanti kita pengolahan di pabrik si kentang ini. Gitu. Yang proses selanjutnya setelah dari sini baru nanti ke pabrik. Langsung ke pabrik, betul. Ini Kang ngomong-ngomong berapa luasan ini semuanya nih? Di sini kalau untuk Haris Farm kurang lebih untuk area produksi pertanian kurang lebih 15 hektar lah, Kang. 15 hektar. Wih, 15 hektar ya. 15 hektar. Tapi macam-macam ya, nggak hanya kentang aja gitu. Cuma ya. kentang ya yang ditanam. Cuman memang mayoritas banyaknya kentang. Ya, mayoritas cuman kentang lah di sini. Gitu, Kang. Berarti Kang si kebun ini teh udah dari tahun berapa nih? Si kebunnya nih? Ini kalau dari kebunnya kebetulan orang tua, Kang ya. Dari tahun 1990. Oh, 90. Udah lama juga ya. Udah lama. Iya. Seumuran Kang Rahmat kayaknya 90 ya. Udah 2000 bisa. Oh. Kalau misalnya si itu yang si pabriknya, yang pengolahannya? Untuk pengolahan kita sebenarnya baru di tahun ini di 2024 ya, awal tahun Januari. Sedikit tentang sejarah tadi kan ini berdiri dari tahun 90-an. 90-an betul. Orang tua berarti, Kang. Orang tua. Orang tua. Terus sekarang dilanjutkan sama Kang Anggur. Iya, betul. Nama Haris Farm sendiri itu dari mana, Kang? Haris Farm itu sebenarnya nama bapak. Oh, nama bapak. Jadi dibikin nama perkebunannya. Iya, gitu. perkebunannya lah, betul. Berarti si pabrik kan tadi baru tahun ini ya Kang ya? Betul. Nah kenapa sih mutusin untuk buka pabrik sendiri gitu? Pabrik sendiri ya. Ya, yang pertama sih ya saya kebetulan background pendidikan juga ya di teknologi industri pertanian. Ya saya ingin coba naikin value dari si kentangnya lah itu sendiri gitu. Nah selain itu juga kita kenapa bikin pabrik kentang frozen ini, kita ngelihat ya pasar lah masih didominasi oleh impor gitu, Kang. Oke. Sedangkan ya dengan resource yang kita punya ya harusnya kita juga bisa lah gitu, Kang. Iya. Gitu sehingga ya kita coba bikinlah olahan kentang kita sendiri gitu, Bang. Keren nih Mat, local pride. Keren. Asli keren. Setelah di
Akang yang pegang nih, inovasi apa aja yang sekarang lagi dikembangkan? Itu ya, yang utama sebenarnya lebih ke pabrik olahan kentangnya sekarang Kang ya. Oke. Di situ kita coba maksimalin si ya resource ataupun bahan baku yang kita punya. Jadi ya macam-macam produk olahan kentang ya, ada french fries, mashed potato, nugget gitu kan. Sampai sebenarnya kita ada produk hilirnya juga gitu Bang. Gitu untuk end produknya kita punya brand Cepotatos. Oke. Cepotatos. Berarti nanti kita boleh coba nih. Boleh ya. Oh, boleh. Kita langsung ke pabrik aja. Masak di sana, masak Masak di sana. Oke. Sambil lihat proses olahannya juga Kang ya. Siap. Thank God, thank God, thank God you've guiding me to be a farmer. Thank God, thank God, thank God I've been already. Kan berarti setelah proses seleksi ya di sebelumnya, ini masuk ke dalam tahap apa nih Kang, di sini? Ini sebetulnya area produksi dimulai dari sortir dari sana. Kebetulan hari ini sedang tidak produksi karena lagi nunggu bahan baku dari kebun. Kebetulan jam sekarang belum datang. Akhirnya kita menjelaskan atau saya mencoba menjelaskan proses dari sana sortir masuk ke pilar pencucian sambil pengupasan. Pencucian sambil pengupasan, jadi si kulitnya dibersihkan. Habis dari pilar, kita masuk ke pemotongan. Ada pemotongan, dari pemotongan kita masuk ke perebusan masuk ke penggorengan pertama. Penggorengan pertama. Karena frying itu dilakukan double frying untuk akhirnya nanti di konsumen. Jadi ada penggorengan pertama, setelah penggorengan pertama masuk pembekuan langsung pengemasan. Untuk area ini area produksi. Berarti ini Kang yang dinamakan pilar tuh ini. Ya, Berarti si kentang masuk ke sini. kentang masuk. Di sini sudah dua pengerjaan, ada pencucian dan pengupasan. Oke. Untuk pencucian pengupasan, nanti dari sini dilanjut ke mesin yang lain. Jadi abis dari sana ke sini. Pilar ke slicer. Cuman kebetulan kemarin ada request ketebalan nih dari konsumen. Jadi kemarin kita benerin lagi si pisaunya. Ini slicer dari tadi pilar masuk ke pemotongan mesin. Berarti di sini yang ngatur panjang pendek si kentang tuh. Kalau panjang pendek itu dari bahan baku, tapi ketebalan bisa diatur dari sini. Ada pengukuran pisaunya dari sini. Cuma lagi under repair ya. Iya, lagi repair kebetulan. Selanjutnya dari pemotongan kita masuk ke mesin perebusan atau mesin blanching. Mesin blanching di sini ada perebusan dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah ini fungsi untuk perebusan mesin blanching ini. Oke. Nah kalau ini buat apa tadi tuh? Ini untuk penggorengan pertama. Penggorengan pertama sebelum masuk ke pembekuan ke mesin blasting. Itu harus anggaplah penggorengan 3/4 matang lah. Oh di sini. Nah, di sini baru masuk ke pembekuan. Itu tahapan yang selanjutnya kan? Ini bisa dibilang tahapan terakhir produksi sebelum pengemasan. Di sini proses pembekuan atau blasting, mesin blasting itu harus di suhu bisa minus 35 sampai 40. Minus 35 sampai Ya, untuk pembekuan sebelum pengemasan. Dari sini sumber benih yang akan ditanam ke lapangan dan jadi beberapa generasi. Ini menghasilkan G0 kalau dari sini. G0 dengan media tanam yang memang belum tersentuh tanah. Kalau dari sini. G0 itu apa ya? Itu generasi pertama dari kultur jaringan.
kultur jaringan, masuk ke penanaman di sini generasi pertama, tidak sentuh tanah dulu karena secara aturan sterilisasi bakteri itu dengan skam dan kokopit biasanya. Skam kokopit. Nah, dari sini baru bisa terjun ke lapangan untuk si benihnya, bayi benihnya tuh di sini. Kan waktunya itu emang nggak singkat ya, 6 bulan teh memang ya. Betul. Untuk apalagi untuk anak muda sekarang gitu kan. Nah, tapi kan kebanyakan anak muda sekarang teh pada kelihatan pada agak loyo, males gitu untuk wah ini udah 6 bulan lama cowoknya segala macam gitu-gitu. Ya, betul. Nah, apa sih Kang pesan-pesan buat yang di rumah lagi gitu? Biar semangat nih gitu buat menjalani lah. Pertama, pertanian teh ya pertanian bukan hal yang instan ya gitu. Beda dengan kita kerja di anggaplah bukan mendiskreditkan pekerjaan yang lain. Hanya memang pertanian butuh proses dan waktu yang cukup panjang. Dari mulai ya penanaman pertama, benih, terus produksi sampai kita tadi produksi di hilirnya sampai menjadi produk olahan, memang memerlukan waktu yang panjang. Hanya selama kita tinggal di Indonesia ya gitu, kita teh terbuka dengan pertanian dan peternakan juga gitu. Bagaimana membangun ataupun menjaga identitas kita itu sebagai negara agraris itu harus menjadi petani mau tidak mau gitu. Iya dong. Bagian dari yang tadi kenapa harus mengambil hilirisasinya di hilirnya atau produk olahannya ya untuk menaikkan nilainya. Nilai panjang selama proses itu ketika kita bisa main di pasar dan di produk olahannya, menurut saya itu bisa jadi nilai yang oke lah dalam pengalaman maupun skala ekonominya. Tapi balik lagi, dari benih kita harus punya sabar, dari produk olahannya kita harus punya pasar gitu. Kalau kuncinya sabar dan pasar gitu. Kalau main di pertanian gitu kan. Dari kebun hingga pabrik, mereka mengolah kentang menjadi berbagai produk yang lezat dan berkualitas, seperti French fries, shoestring, nugget kentang, dan mashed potato. Proses produksi yang teliti dan teknologi canggih memastikan setiap produk yang keluar dari Harris Farm memiliki standar terbaik. Tidak hanya berfokus pada produksi, Harris Farm juga sangat memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Mereka berkomitmen untuk menjaga ekosistem dan meminimalisir dampak negatif terhadap alam sekitar. Dengan perjalanan yang masih muda, hanya 6 bulan sejak awal berdiri, Hadian dan Badai telah menghadapi berbagai tantangan. Namun, dengan kerja keras dan inovasi, mereka berhasil melewatinya dan terus berusaha membawa kentang lokal ke panggung dunia. Jalan-jalan ke kebun binatang. Jangan lupa memberi salam. Kalau kamu mau beli kentang, belinya di Harris Farm.